yang kemarin di konten sebelumnya, aku ngebahas banyak banget ritual-ritual yang aku lakuin ketika aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Salah satunya adalah jurnal syukur. Aku pengen sharing sama teman-teman tentang kisah nyatanya aku, bagaimana hidupku berubah dengan si jurnal syukur ini. Jadi, kayak yang kemarin aku sharing nih, sebelumnya aku tipikal orang yang baperan banget. Aku sering merasa kacau tiba-tiba, aku sering galau, nangis, dan lain sebagainya tanpa sebab. Bahkan di momen itu, aku merasa diriku itu jauh lebih nyaman ketika aku menutup mata tidur. Jadi pas aku mau bangun pagi-pagi tuh, aku bangun tidur, tuh aku rasanya udah pengen merem aja. Aku gak nyaman, aku merasa khawatir, tapi aku gak pernah ngerti apa yang aku khawatirin saat itu. Aku merasa kacau hari-harinya aku gak bisa ngelewatin hari-hariku saat itu dengan baik. Aku merasa bener-bener, pokoknya hampir depresi. Ngerti gak sih? Aku ngerasa capek banget, aku ngerasa kayak pengen nangis, tapi aku gak pernah ngerti apa yang aku tangisin. Aku merasa selalu kenapa Tuhan tidak adil, bahkan selalu bilang ke Tuhan, why me? Kenapa aku, Tuhan? Nah saat itu ada satu momen di mana aku mulai belajar tentang bagaimana caranya mencintai diriku sendiri saat itu. Nah, ketemulah sama si jurnal syukur ini. Jurnal syukur ini adalah ritual. Pertama kalinya aku melakukan ritual untuk melakukan konsepsi self love ini. Jadi kan sering banget dulu aku tahu tentang si self love, mencintai diri sendiri bagaimana caranya, tapi aku tuh bingung untuk memulainya bagaimana. Yang dimaksud self love tuh seperti apa kan? Nah, saat itu ternyata jurnal syukur adalah jembatan pertama kali yang membawa aku menjadi diriku sendiri sekarang. Sekarang aku jauh lebih nyaman, aku percaya dengan diriku sendiri, aku bisa bahagia, aku tidak punya ekspektasi dengan apapun dan siapapun, aku tidak menggantungkan kebahagiaanku dengan siapapun, dan semua itu tidak pernah aku khawatirkan dalam hidup ini. Karena apa? Karena aku sudah sangat bersyukur. Konsep jurnal syukur ini ngebuat aku bisa berpikir bahwa dimana kita itu bisa bahagia karena kita bersyukur. Bukan bahagia dulu kemudian bersyukur, tapi bersyukurlah kita untuk kita merasakan kebahagiaan itu, gitu loh. Nah, saat itu yang aku lakukan adalah aku selalu melakukan ritual jurnal syukur ini dengan satu buku khusus yang aku nulisnya simpel-simpel aja. Aku ngelakuinnya setiap bangun tidur dan mau tidur. Bangun tidur tuh aku pasti nulis 5 hal yang aku syukuri. 5 hal yang aku syukuri saat bangun tidur tuh simpel banget, tipis-tipis aja. Kayak thank you Tuhan, aku sudah dikasih kesempatan hari ini untuk melanjutkan hidupku. Yang kedua mungkin bisa terima kasih Tuhan, di pagi ini aku tidak mimpi buruk. Ketiga, terima kasih Tuhan karena hari ini aku masih bisa melihat anakku yang cantik. Terima kasih Tuhan karena hari ini aku memulai hariku dengan doa pagi, dengan rasa yang bahagia, dan aku tahu bahwa hari ini adalah hari terbaikku. Jadi hal-hal yang simpel aja, kayak terima kasih Tuhan hari ini istriku sudah membuatkan aku teh. Terima kasih Tuhan karena hari ini di pagi ini suamiku tidak membuatku jengkel. Terima kasih Tuhan karena hari ini di pagi ini suamiku sudah meletakkan handuknya di tempat sebagaimana mestinya. Jadi hal-hal yang simpel aja kalau pagi-pagi. Nah, kemudian setelah jurnal syukur aku lakukan, aku tidak pernah menulis jurnal syukur itu terlalu banyak, enggak. Kalau pagi hari itu paling 5 doang, tipis-tipis aja, yang kecil-kecil aja, karena kita bisa mensyukuri hal yang kecil banget. Nanti akan seberjalannya waktu kita akan jadi orang yang peka dengan semesta, peka dengan kode-kode Tuhan, peka dengan orang lain, bahkan yang paling penting adalah peka dengan diri sendiri. Itu yang paling penting ya. Nah, si jurnal syukur ini, setiap aku selesai melakukan jurnal syukur, nulis jurnal syukur ini, aku selalu dilanjutkan dengan doa pagiku. Nah, ngomongin soal jurnal syukur, seberapa punya efek besar sih jurnal syukur ini? Itu banyak banget, karena setelah melakukan jurnal syukur ini, aku merasa sekarang aku menjadi pribadi yang jauh lebih tenang. Aku merasa hidupku sekarang tuh semuanya terkontrol dengan rapi. Karena kan memang benar ya, kita itu bisa bahagia karena kita tuh bersyukur. Jadi jangan dibiasain bahagia dulu, nyari kebahagiaan atau disebabkan karena bahagia kita baru bersyukur. Jadi kebanyakan orang tuh kebalik, mereka mereka bahagia dulu baru bersyukur. Tapi sebenarnya konsepnya menurut aku kurang tepat, bukan salah ya, versi aku kurang tepat. Hal yang paling tepat adalah kita bersyukur dulu untuk bahagia. Nanti kita akan selalu bahagia setiap hari. Tapi kalau kita menunggu momennya kita untuk bahagia, kemudian kita baru bersyukur, ini akan lama. Bersyukurnya itu jarang, karena kita tuh manusia yang suka mengeluh. Kita lebih tertarik dengan sesuatu yang negatif, iya gak sih? Nah, di momen ini setiap hari aku merasa jauh lebih baik, kemudian hidupku jauh lebih tenang. Makin kesini tuh makin enak. Aku nggak cuman diriku yang merasakan, tapi apa yang terpancar dari diriku itu orang lain bisa baca loh. Orang lain tuh ngelihatnya tuh jadi selalu kayak, kalau orang yang jarang ketemu aku ya, mereka selalu ngomong, Nat sekarang tambah cantik aja sih, mukanya tambah bersinar aja sih, tambah enak aja gitu loh, dilihat tuh bawaannya happy terus, karena kita tuh bersyukur terus. Coba aja kalau kita nggak pernah bersyukur, kita ngeluh terus, kita ini terus, kita apa terus, tuh jadi nggak nyaman banget. Pernah nggak sih kalian sebelahan sama teman kalian yang saat itu lagi kacau banget moodnya? Nah, tiba-tiba kalian tuh di ruangan itu tuh kalian jadi ngerasa gak nyaman juga, ngerasa kayak entah
kayak rasanya tuh kacau gitu loh. Ada sesuatu energi yang negatif yang kalian rasain, pernah nggak? Karena memang pada dasarnya energi itu menular. Makanya jangan sering-sering dengerin temen tuh lagi ngeluh, tapi ajakin dia untuk bikin jurnal syukur biar dia tuh bisa bersyukur dari hal yang paling kecil aja. Kalau kita mensyukuri hal yang besar-besar tuh kan gampang banget ya, tapi paling sulit adalah ketika kita mensyukuri hal-hal yang kecil. Karena tuh orang kalau ngomongin soal bersyukur, mereka tuh kayak berasanya kita dapat hal yang gede banget baru kita bersyukur. Sebenarnya konsepnya enggak. Yang namanya bersyukur itu adalah dari hal yang paling kecil kemudian menjadi hal yang besar. Karena memang janji Allah, janji Tuhan kan seperti itu ya. Ketika kamu bisa bersyukur, kenikmatannya akan aku tambah. Begitu. Jadi aku sesuai prasangka hambaku, ketika aku sudah bersyukur terus, artinya aku menikmati kenikmatannya Tuhan kasih, aku mensyukuri, aku berterima kasih, akhirnya apa yang aku rasain jadi hal-hal yang baik, dan otomatis yang Tuhan datengin ke hidup aku adalah hal-hal yang baik juga. Realistis gak? Masuk kan? Jadi gitu loh konsepnya. Nah kalau jurnal syukur yang pagi, tadi udah aku jelasin. Kalau jurnal syukur yang malam-malam, aku tuh lakuinnya sebelum tidur. Nah sebelum tidur biasanya sih agak sedikit banyak ya, aku biasanya 5-10 lah, karena kita udah ngejalanin hari tuh hampir 24 jam. Banyak momen-momen yang aku lalui di hari itu, dan sampai misalkan ada momen dimana itu nggak enak di hari itu, aku berusaha untuk mencari celah di mana sisi positifnya. Misal aku amit-amit ya, misalkan aku keserempet motor gitu, aku bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih karena terima kasih karena tadi cuman keserempet, nggak sampai luka-luka, terima kasih masih memberiku keselamatan. Jadi sebenarnya dari momen yang nggak enak pun, kalau kita bisa mendalami momen itu pasti ada sesuatu hal yang bisa kita syukuri, dan efeknya itu jauh lebih baik untuk diri kita sendiri. Contoh hal yang paling simpel, saat aku divorce, saat aku pisah, saat aku cerai, saat itu waktu itu benar-benar gak bisa terima. Waktu itu masih merasa bahwa aduh kurangnya aku apa, kenapa kamu bisa begini, kenapa gitu, apa Tuhan, kenapa bisa aku tidak bahagia di rumah tanggaku dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku belajar tentang jurnal syukur, dan aku bisa berdamai dengan diri sendiri, kemudian bisa berpikir positif bahwa ternyata kenapa perceraian itu harus ada, kenapa harus ada orang yang pergi dari hidup kita, karena universe, Tuhan, Allah itu sudah dengan sendirinya mengevaluasi orang-orang yang pantas hidup dan mendampingi kita di masa yang jauh lebih baik nanti dengan orang-orang yang tidak pantas. Jadi yang tidak pantas itu dengan sendirinya disingkirin pelan-pelan, dan kemudian ada orang yang didatangin pelan-pelan untuk dia memberikan kita pelajaran. Nah, dimana ketika mereka bisa memberikan kita pelajaran dan mereka satu frekuensi atau cocok dan baik untuk kita, itu akan Tuhan pertahankan untuk dia mendampingi kita di masa yang jauh lebih baik. Gitu teman-teman. Jadi efeknya jurnal syukur itu bagus banget. Kita jauh lebih peka dengan sekitar kita. Kita jadi orang yang positif, kita jadi orang yang tenang, kita damai dengan diri sendiri. Dan hal yang paling penting adalah hidup merasa selalu bahagia, karena kita selalu bersyukur untuk bahagia setiap hari. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.